Pemirsa, peristiwa pembacokan oleh orang tak dikenal di kawasan Salemba, Jakarta Pusat mencuri perhatian masyarakat. Begitu terungkap, pelaku rupanya bukan orang asing di mata korban. Tapi mengapa ia gelap mata menganiaya hingga korban memerlukan 10 jahitan? Simak selengkapnya dalam ulasan khas ragam perkara, sakit hati dicopot, bos dibacok. Sabtu malam di penghujung Januari 2022, Bima sedang keluar dari sebuah rumah sakit di bilangan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat. Tak disangka, ia tiba-tiba dibacok orang tak dikenal. 3 hari berselang, kedua pelaku diringkus polisi. Mereka berinisial AO, 24 tahun, dan RI, 34 tahun. AO ditangkap di Klender, sedangkan RI diciduk di Bekasi. Pemeriksaan polisi mengungkapkan pelaku nekat membacok karena sakit hati usai dipecat korban. Diketahui pelaku sebagai cleaning service, sedangkan korban adalah kepala personalia. Itu salah satu karyawan sebuah PT khusus untuk bergerak dalam bidang cleaning service, di mana rekanan dari rumah sakit Karolus tersebut. Pada saat pulang, korban yang bekerja di PT tersebut dicegat oleh seseorang, kemudian terjadi pembacokan dan pelaku melarikan diri dengan sepeda motor bersama salah satu temannya yang menunggu di luar. Bukan tanpa alasan, bila Bima sampai mencoret AO dari daftar nama karyawan di perusahaan tempat mereka bekerja. Tuntutan profesionalitas hingga efisiensi di saat pandemi sangat dimungkinkan sebagai dalihnya. Tapi polisi masih menyelidikinya. Itu sedang kami dalamin ya, karena itu menyangkut lingkup intern perusahaan tersebut ya. Korban mengakui bahwa dia selaku HRD telah mengurangi karyawannya ya, yang bergerak dalam bidang cleaning service karena mungkin bekerja kurang bagus. Pengakuan pelaku sudah 10 tahun bekerja di cleaning service di tempat perusahaan tersebut ya. Di perusahaan tersebut sebuah PT yang bergerak rekanan dari rumah sakit Karolus. Akibat penganiayaan itu, korban disebutkan mengalami luka cukup dalam di bagian punggung hingga memerlukan 10 jahitan. Penasaran dengan penganiayaan yang menimpa Bima, kami pun mencoba menggali informasi ke kantornya. Kantor tersebut berlokasi di daerah Penjaringan, Kota Jakarta Utara. Namun pihak perusahaan enggan memberikan keterangan. Kabar beredar, RI, si pengemudi motor saat AO beraksi, disebut-sebut juga dikeluarkan dari perusahaan yang sama dengan AO. Yang pertama yang membacok itu habis dikeluarkan. Kemudian yang menunggu temannya yang di luar, yang di atas sepeda motor itu pengakuannya sudah lama juga dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Tapi sudah lama berlangsung lama. Jadi tindakan kriminal pastinya ada hukuman secara tindakan hukum juga ya untuk efek jerak. Kemudian setelah itu kita lihat lagi, apakah mereka pengangguran, apakah mereka melakukannya karena motif ekonomi, berarti kita harus memberikan lapangan pekerjaan atau minimal keterampilan yang bisa membuat mereka tuh menjadi lebih bisa mendapatkan penghasilan minimal untuk makan minum sehari-hari lah dulu. Selain meringkus pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa sebilah celurit berukuran besar dan baju kaos milik pelaku yang terkena percikan darah korban. Pelaku pun diancam pidana berat. Fenomena kekerasan bukanlah cerita baru di masyarakat. Tak mudah untuk menghapusnya.
Selain penegakan hukum melalui sanksi yang tegas, cara pandang masyarakat juga harus didorong ke arah anti kekerasan.